majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril layli 'alan nahar, tabsiratan li ulil qulubi wal absar, wa'idhatan li ulil nuha wal i'tibar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه القادة الأبرار والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, wal musyahidin wal musyahidat, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir, al-hadirin wal hadirat, ataupun yang mendengarkan ataupun yang menyaksikan melalui media manapun berada, yang kecil tak disebut nama, yang bergelar tak disebut gelarnya. Semoga semuanya dalam keadaan diberikan Allah rahmat dan karunia, taufik dan hidayah. Hadir kita pada pagi ini mudah-mudahan dengan niat yang tulus dan ikhlas dari hati, sehingga besar harapan kita pada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi tamu yang insya Allah berkesan, sehingga di akhir pertemuan tak satu pun kita kecuali mendapatkan bingkisan berupa ampunan dari Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oleh itu saya mengajak diri sendiri dan seluruh jemaah untuk bersyukur atas nikmat yang diberikannya. Mudah-mudahan nikmat ini semakin hari semakin terasa nikmat dalam diri,
dan berbuah nikmat-nikmat yang baru yang membuat kita senantiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah menunjukkan kepada kita jalan Islam yang diridai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dikuatkan untuk mengikutinya saja dan meninggalkan ikutan-ikutan yang tak sejalan dengannya. Walaupun mungkin lebih banyak yang suka menyimpang, kita dijauhkan dari segala penyimpangan. Banyak yang ingin berijtihad sendiri, mudah-mudahan kita cukup dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat, na'am, betul berat, tapi ringan bagi siapa yang Allah ringankan untuknya. Untuk itu kita sama-sama belajar pada pagi ini kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melalui kitabnya Ar-Risalah. Sampai kita terakhir pada makna yang dikatakan oleh beliau, wa zakartu lahu tahriman nabiy sallallahu alaihi wasallam kulli nabiyyin minas siba. Dan aku sebutkan kepadanya yang bertanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan semua binatang buas yang bertaring. Padahal waqad qala Allah, pada Allah sudah berfirman, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman. Katakanlah, tidak aku dapatkan pada yang diwahyukan kepadaku sesuatu pun diharamkan. Ala ta'imin yata'amuhu, kepada orang yang memakannya, illa ayyakuna maitah, kecuali bangkai, audaman wasfuhan, atau darah yang ditumpahkan, au lahma khinzirin, atau daging babi, fa innahu rijs, karena dia ada najis, au fisqan uhilla li ghairillah, au fisqan uhilla bi ghairillah bih, atau suatu perbuatan fasik, dosa, sesuatu yang disembelih karena selain Allah. Faman yaturra ghaira baghin wala 'adin, siapa yang terpaksa bukan karena keinginan sendiri, wala 'adin, dan tidak pula melampaui batas yang dibolehkan, fa inna rabbaka ghafurur rahim, sesungguhnya Rabbmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Thumma samma ma haram, kemudian dia menyebutkan apa-apa saja yang diharamkan. Faqala fama makna hadha, orang yang bertanya mengatakan, apa makna ini? Qulna, kami katakan, maknahu, maknanya adalah qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman mimma kuntum ta'kulun. Katakan, hai Muhammad, makna ayat tadi itu maknanya adalah, katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ajidu fima uhiya ilayya muharraman, pada apa yang diwahyukan kepadaku tidak ada yang diharamkan, mimma kuntum ta'kulun, tidak ada yang diharamkan dari apa yang kalian makan, illa ayyakuna maitah, kecuali bangkai. Dulu kalian makan bangkai, sekarang tidak dibolehkan. Wa ma dzukira ba'daha, dan apapun yang disebut setelahnya, termasuk darah yang ditumpahkan, mereka bekukan lalu mereka makan, itu juga tidak dihalalkan. Atau yang disembelih atas nama selain Allah, atas nama Lata, Uzza, Manat, dan Hubal, dan seterusnya. Fa amma ma taraktum annakum lam ta'udduhu min at-tayyibat, adapun yang sudah biasa kalian tinggalkan karena kalian menganggapnya tidak baik untuk dimakan, falam yuharrim alaikum mimma kuntum tastahilluna illa ma samallah, dan maka Allah tidak haramkan dari apapun yang kalian halalkan sebelumnya kecuali yang Allah sebutkan. Wa dallatis sunnatu ala annahu harrama alaikum minhu ma kuntum tuharrimun, dan sunnah menunjukkan bahwa apapun yang sebelumnya kalian haramkan memakannya tetap Allah haramkan. Di qaulillah, karena berdasarkan firman Allah, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi itu
Ini Allah mengatakan Nabi itu menghalalkan bagi mereka at-tayyibat, yang tayyib-tayyib. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan bagi mereka yang tidak baik. Ya, ini sifatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, nah sampai di situ kemarin ya. Sekarang Imam Syafi'i melanjutkan, qala wa dzakartu lahu qaulallah. Dia kan minta contoh banyak gitu. Maka sebutkan pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini perbedaan riba dengan jual beli. Bagi yang tidak jeli dikiranya sama. Sebab itu orang-orang musyrikin dulu atau orang-orang yang tidak beriman, apa bedanya jual beli dengan riba? Innamal bai'u mithlu riba. Jual beli dengan riba apa bedanya? Bedanya bismillah. Bedanya akadnya pakai bismillah satu tidak. Ada yang bilang seperti itu sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Nah, jadi beda akadnya hanya itu. Bahkan terkesan yang ekonomi syariah itu lebih sulit, syaratnya lebih berat, dan katanya bayarnya lebih besar juga ya. Saya tidak tahu. Ya, semoga tidak tahu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa qawluhu wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhi minkum. Dan janganlah kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara batil, kecuali perdagangan suka sama suka di antara kalian. Berarti asal ada perdagangan suka sama suka boleh, kan gitu. Thumma harrama Rasulullah SAW. Ini soal umum, tapi ada taksis dari Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengharamkan beberapa jenis atau beberapa instrumen jual beli. Minha ad-dananira bid-darahim ila ajal. Di antara yang diharamkan Nabi SAW adalah menjual emas dengan perak tapi tidak tunai. Itu tidak dibolehkan. Menjual emas dengan perak tapi tidak tunai, atau emas dengan emas, atau perak dengan perak tapi tidak tunai. Jadi harus tunai. Apa sebab? Karena memang harga barang ini fluktuatif sekali. Sangat fluktuatif, sangat cepat berubah. Wa ghairuha, makanya kalau tuan-tuan ada yang bilang jual tanah atau beli tanah dengan emas, ya, dia akan merasa sekali kerugiannya karena nanti setelah lama, kalau dihitung dengan emas, dulu misalnya waktu harga emas berapa? Saya tidak tahu lagi harga emas. Anggap 1 juta. Satu emas 1 juta. Satu apa? 700. Abang tahu ya, Masya Allah. Dulu 500 misalnya. 1 gram 500 ya. Sekarang mungkin sudah 700. 1 juta. Ya Allah. Dah lama sekali saya tidak ketahuan tidak belikan perhiasan untuk istri kayaknya nih. Astagfirullah. Mudah-mudahan saya usahakan lah ya, walaupun sedikit lah, usahakan nanti. Dah ketahuan dah lama nampaknya. Kayaknya sejak pulang tidak pernah lagi kayaknya nih. Allah musta'an. Kecuali dia pandai-pandai sendirilah. Ya, Allah musta'an. Saya pulang dulu lah ya. Iya, dah lama memang. Astagfirullah. Bukan tak kasih duit, tapi dah lama tak belikan perhiasan. Mahal? Tak apa-apa mahal pun. Boleh saya izin dulu Pak? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ketika dulu 500, sekarang jadi 1 juta, kan terasa berat, 2 kali lipat. Artinya dulu dengan nilai sekian emas, ya beli 20 juta. Sekarang jadi 40 juta. Kalau sempat ini, dihitung-hitungnya dia merasa rugi. Merasa rugi. Baik. Nah, menjualnya dengan tidak tunai itu dilarang oleh Rasulullah SAW wa ghairuha, dan selainnya.
Faharramah al-muslimuna bitahrimi Rasulillah. Nah, jual beli ini yang diharamkan Nabi, jual beli ini diharamkan pula oleh kaum muslimin. Sebab Nabi yang mengharamkan, walaupun di Al-Quran tidak diharamkan. Al-Quran bunyinya illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Bila kalian berniaga suka sama suka, apapun boleh. Ternyata suka sama suka tidak cukup. Ya, ada syarat-syarat lain yang atau model-model lain yang dikecualikan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimun pun, para ulama ijma' mengharamkan itu, mengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Falaysa hadza wala ghairuhu khilafan li kitabillah. Yang seperti ini, wahai saudaraku, tidak termasuk menyalahi kitabullah. Tidak menyalahi kitabullah. Walaupun zahirnya Allah halalkan semuanya, tapi Nabi mengecualikan beberapa. Jadi kalau seandainya nanti misalnya ada kebijakan-kebijakan yang diberikan kepada pimpinan, walaupun di dalam undang-undang tidak disebut, jangan bilang ya dia tidak bertentangan, tetapi ada kebijakan khusus, misalnya ada kekhasan tempat-tempat tertentu, ya itu bisa berlaku, ya Pak ya. Misalnya dulu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, kesaksian orang Madinah 1:2, ya. Tapi kesaksian orang luar Madinah 2:1. Berarti mana yang istiqamah? Ya Madinah. Nah, maka ditanya ke beliau, kok di Madinah dulu 1 saksi cukup. Pas sampai ke Syam, Damaskus, dia jadi khalifah waktu itu, minta saksi 2 minimal. Ditanya, kenapa kok bisa gitu ya Amirul Mukminin? Ahlul Madinah alal istiqamah. Bedanya Ahlul Madinah itu orangnya istiqamah. Kalau sini kayaknya udah mulai. Ya. Apalagi ahlu. Nah, itu lagi. Allah musta'an. Apalagi kita zaman sekarang. Allah, kalau sempat Umar bin Abdul Aziz mungkin minta 20 saksi sekarang tuh. Nah. Rahimahullah ta'ala wa radiya'an. Kaum muslimin dan muslimat dalam hal ini tidak terhitung khilaf. Qala, lalu dia berkata lagi, fahuddali makna hadza bi ajma'a min wa akhsar. Kalau begitu, tolong berikan batasan berambu-rambu atau kaidah kepadaku, ya makna daripada apa yang contoh-contoh yang disebutkan ini dengan kalimat yang lebih jami' wa akhsar dan lebih mani'. Jadi ajma' wa akhsar. Jadi definisi yang berlaku general tetapi dengan kalimat atau kata-kata yang terbatas. Kalau istilah orang sekarang ada definisi yang jami'. Jami' itu meliputi segala jenis, mani' dan membatasi yang tidak masuk jenis itu. Artinya kaidah. Faqultu lahu, lalu saya katakan kepadanya, lamma kana fi kitabillah dilalatun atau dalalatun ala anna Allah qad wada'a rasulahu mawdi'al ibanati anhu wa farada ala khalqi ittiba' amrih faqala wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba fa innama ya'ni ahalla Allahu al-bay'a idza kana ala ghairi ma nahaa Allahu anhu fi kitabihi aw ala lisani nabiyhi. Lalu dia katakan, aku katakan kepadanya, lamma kana fi kitabillah, tatkala dalam kitabullah, dilalatun, ada petunjuk, ala anna Allah qad wada'a rasulahu mawdi'al ibanati anhu, bahwa Allah telah meletakkan Nabi pada posisi menjelaskan apa yang datang daripadanya. Jadi Nabi itu diutus Allah untuk menjelaskan. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih liyubayyina lahum. Aku tidak utus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya untuk dijelaskannya kepada mereka. Berarti Nabi itu penjelas.
Kalau kita semakin kembali pada Nabi, nampak tak jelas lagi. Dan Nabi itu penjelas. Kita sudah katakan ini dari Nabi, dia katakan harus ikut imam. Memang Nabi tidak imam? Ustaz? Nabi tidak imam? Hah? Imamul a'immah. Kemudian harus melalui ulama. Saya tanya lagi, Nabi tidak ulama? Hah? Nabi a'lamul ulama, Nabi yang harus ulama. Makanya kaum muslim lucu kadang manusia ini. Ini orang-orang Wahabi ini enggak ada imamnya katanya kan. Kalau kami ada imamnya. Kalau bagaimana pula kita nak sah solat ni kalau tidak ada imamnya? Macam mana sah agama tidak ada imam? Imam kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak ikut ulama. Ini ya kita ngaji. Kita ngaji ini pakai kitab ulama apa enggak ini? Ikut ulama enggak kita? Nah, apa disuruh oleh Imam Syafi'i? Berimam ke dia atau berimam ke Nabi? Ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keliru besar orang ngambil masang imam-imam selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau maksudnya imam ini adalah mesti diukur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu tak apa-apa. Kita juga kalau itu maksudnya imam kita dalam fikih Syafi'i, tapi dengan syarat Syafi'i ikut Rasulullah SAW. Oh memang antum lebih ikut lebih ikut kepada Rasulullah daripada Imam Syafi'i. Siapa yang bilang? Antum aja tafsirkan sendiri. Kan kita bilang kita ikut Syafi'i selama sesuai dengan Rasulullah SAW. Ada kalanya tidak tahu kita, tidak usah dicari-cari. Yang penting ini kan metode kita sah. Nanti kalau ketemu, tidak ketemu sama sekali selama kita belajar, tidak ada ketemu menyimpang sedikit pun, alhamdulillah, berarti kita ikut Syafi'i, ikut Nabi SAW. Tapi kalau sempat ada penyimpangan sedikit, atau tidak menyimpang, tapi Nabi lebih laju, ya tak? Yang di Nabi lebih bagus, kenapa kita tidak meninggalkan Imam Syafi'i rahimahullah? Misalnya, misal, tidak usah pakai misal, nanti tersinggung tuan-tuan suka baperan masalahnya. Iyalah tersinggung pula kita katanya. Iya kan? Pakai misal juga. Tapi jangan tersinggung. Tuan-tuan lah didaifkan pula kaji kita katanya kan. Itu masalahnya. Misal kaum muslimin dan muslimat dalam ijtihad Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dengan segala hormat tentunya, ya, bahwasanya beliau menganggap disunnahkan atau dianjurkan setiap salat subuh berdoa kunut, ya. Lalu kita katakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memandang bahwa kunut itu tetap disyariatkan. Pertama dengan dasar dalil hadis Anas bin Malik. Nah, kemudian beliau melihat bahwa musibah di zaman kita bertubi-tubi, maka beliau mengatakan dianjurkan. Lalu kita katakan pertama dalil Imam Asy-Syafi'i, yaitu dari hadis riwayat Abu Ja'far Ar-Razi dari Rabi' ibn Anas dari Anas ibn Malik, bahwa Nabi berkunut subuh sampai akhir hayatnya. Kita katakan hadis ini, kan marah lagi tuan-tuan, hadis ini mungkar. Sebab riwayat Abu Ja'far Razi Isa ibn Mahan dari Ar-Rabi' ibn Anas, ini Rabi' ibn Anas rawa manakir, Abu Ja'far Razi rawa manakir, meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Khususnya Ibnu Hibban menyebut lagi, khususnya riwayat Abu Ja'far Ar-Razi daripadanya. Khususnya Abu Ja'far Ar-Razi. Dan ini riwayat Abu Ja'far Ar-Razi rahimahullah. Nah, ditambah lagi bukti nyata bahwa murid Anas ibn Malik tidak kurang dari 8 orang dari imam-imam yang levelnya di atas Ar-Rabi' ibn Anas, di atas level Abu Ja'far Ar-Razi, ya, seperti Thabit ibn Aslam Al-Bunani, Abdul Aziz ibn Suhaib, kemudian Ayyub As-Sakhtiyani, dan Qatadah ibn Da'am As-Sadusi, dan Mujahid ibn Jabr. Imam-imam semuanya meriwayatkan berlawanan dengan riwayat
Ar-Rabi' ibn Anas. Nah, dalam hal seperti ini ulama hadis mengatakan riwayat orang yang bermasalah bertentangan dengan riwayat jamaah yang tak bermasalah. Tentu mana yang diikuti? Riwayat jamaah yang ramai itu bahwa Nabi hanya berkunut selama sebulan. Oleh sebab itu kita katakan kepada imam kita Syafi'i, mohon maaf imam, kan antum juga yang bilang bila pendapatku atau bila ijtihadku berbeda dengan yang datang dari hadis sahih dari Nabi SAW, tinggalkan pendapatku, maka aku tinggalkan. Berarti antum maksa? Enggak, saya tetap sholat di belakang orang yang berkunut. Kadang-kadang nampung juga Pak, ya takut orang ini tersinggung. Boleh takut gitu Ustaz? Boleh enggak? Hah? Ya saya juga minta fatwa dengan guru-guru kami di sana. Kata beliau, ya boleh. Karena memang ada dalam ketika menyikapi ini para ulama berbeda sikap. Berbeda. Kan sudah anak katakan dari lama dengan tuan-tuan, bila keluar dari jalur utama, kebijakan pasti tidak sama. Jelas. Jalur utamanya gimana? Nabi hanya sebulan. Berarti keluar dari jalur utama. Lalu kita bertemu dengan orang yang kunut subuhnya setiap hari. Tentu keluar dari jalur utama, pasti kebijakan dalam menyikapinya tidak sama. Paham? Enggak paham nampaknya. Ustaz dah mulai udah kunut kita. Enggak apa-apa, jangan, kunut itu tidak meluarkan kita dari Islam. Kunut itu tidak membuat kita salatnya tidak sah. Ya, makanya kok nampak ulama apa nak kerja masjid imam berkunut katanya, itu salah. Lebih baik terima salat tidak rugian tuh. Nah, kunutnya ya karena dia kunut, ya kan antum ada dua pilihan. Artinya dua pendapat ulama. Yang satu mengatakan enggak, sebab ini bid'ah. Bid'ah enggak boleh diikuti, kan itu? Iya enggak? Nah, biar lengkapnya baca kitab Al-Insaf nanti Imam Ibnu Abdul Bar ada 5 pendapat itu. 5 pendapat. Ya apa ini? Ada yang bilang bid'ah, ada. Yang bilang wajib ada. Iya, yang bilang bid'ah hasanah ada. Ada pendapat itu semuanya. Yang bilang mubah ada juga. Semua mereka ahlus sunnah. Ya, semua mereka ada ahlus sunnah di dalamnya. Oleh sebab itu maka kalau ketemu imam kunut, Bapak boleh milih ikut atau tidak. Kalau ternyata pendapat saya ikut yang tidak, Ustaz saya bertahanlah enggak apa-apa. Yang lain juga enggak boleh maksa kan? Bapak solat belakang saya kayak kunut, dia enggak ikut katanya kan. Jangan marah-marah. Kan dia sudah punya pilihan. Kan masalah ikhtilaf juga. Ikhtilaf katanya harus berlapang dada. Nah, jadi oleh sebab itu ya Pak, ternyata Pak Edi lihatnya Ustaz Dasman, saya lihat kunut dia kemarin pas pergi ke sana katanya. Ya Pak, awak pertama ke situ baru diundang. Ya, orang awak disuruh ceramah situ kan pertama kali. Habis itu tengoknya sama jemaah itu ada kunut dia nya. Habis pulang dia macam mana? Atau baru kita mulai muqaddimah innal hamdalillah. Oh, muqaddimah ada nampak patut tadi ndak kunut. Itu dah ada cerita lagi ndak masuk semua dah. Masuk kanan keluar kiri. Kalian dah salah undang ni karena ternyata Syekh Wahabi ni katanya. Itu. Jadi memang ada hal-hal yang ada apa namanya hikmah dalam dakwah itu harus ada. Adalah hikmah dalam dakwah itu. Ya, saya tanya ke Syekh saya di antara Profesor Anis Tahir, saya bilang gimana menurut Syekh? Di tempat kami lebih banyak imamnya berkunut subuh daripada tidak. Beliau mengatakan, saya melihat bahwa mengikuti imam itu lebih diutamakan daripada berbeda dengan imam. Ini pendapat beliau. Tanya lagi Syekh yang lain, ya Dasman, anta ta'lam anna hadhihi bid'ah? Kamu tahu kan ini bid'ah katanya? La tatba, jangan ikut. Karena kita walaupun imam berbuat tapi pada sesuatu yang disyariatkan. Ini dua Syekh saya.
Beda. Makanya kadang-kadang saya lihat situasi. Kalau sholat dengan tuan-tuan semuanya, kiri kanan saya tuan-tuan semua yang dah ngaji ini, imam berkunut, saya tak kunut dah. Hati dia sendiri situ. Tapi kalau kiri kanan saya orang lain, ya takut dia tak khusyuk nanti. Ini siapa pula satu-satunya? Nah, jadi jangan orang seperti terganggu oleh kita. Intinya kan ini Pak, imam kita adalah satu-satunya yang mutlak itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan malu mengatakan itu. Orang tu tidak ada imamnya itu. Ada, masa tidak ada? Yaitu Rasulullah. Itu imam kami juga, bagus itu. Itu yang kita inginkan. Semuanya satu imam. So, kalau sudah semuanya satu imam, insya Allah akan lebih dekat pada persatuan dan kesatuan. Ukhuwah itu akan lebih kuat. Karena apa? Patokan kita adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau satu ambil Al-Maturidi, satu ambil Al-Asy'ari, satu ambil Al-Wahabi, satu ambil Al-Dasmani, kapan kita bersatu? Sah? Naam. Oleh sebab itu, maka ambillah imam kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah itu nak solat pun kita di Teheran Iran, tapi imamnya khusus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aman kita. Orang Syiah pun jadi sunnah nanti itu. Nah, andainya biar di mana pun kita solat di India pun, walaupun mazhabnya Hanafi, tapi silahkan imamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun akan aman dengan kita. Tapi ketika kalau antum pergi ke India harus mazhab Hanafi, kalau pergi ke Turki harus Hanafi, tapi kalau pergi ke Indonesia mesti Syafi'i. Ini orang nak masuk Islam bingung nanti. Iya. Saya nak masuk Islam, bapak pilih nak masuk Islam di India, pelajari mazhab Hanafi. Nak masuk Islam di Indonesia, pilih mazhab Syafi'i. Akhirnya banyak yang tak jadi. Oh, kalau gitu tak apa, masuk Islam sama. Ini kalau lama-lama banyak juga perbedaan mazhabnya. Jangan itu menjadikan pembatas dan pembeda di antara kita. Bukan bermakna tidak boleh. Silakan bermazhab Syafi'i, tapi Syafi'i sendiri mengatakan imam kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi telah meletakkan posisi Nabi sebagai penjelas. Wa farada ala khalqihi ittiba'a amrih. Dan Allah wajibkan kepada makhluknya mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala wa ahal, dan dalam pelajaran sebelumnya dia katakan ketaatan mutlak itu hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Jadi jangan menjadikan wala dan bara di atas imam yang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak Syafi'i, tidak kawan. Kan itu? Kalau tidak Asy'ari, tidak Syaki. Ya, jadikan kalau tidak Nabi, itu baru kita katakan. Kalau tidak Nabi berarti tidak kawan. Tapi kalau Nabi, kita berkawan. Tapi kalau antum jadikan Imam Abdul Hasan Asy'ari, kalau saya tidak ke situ lagi. Dulu memang. Ya, karena di pondok itu yang dipelajari. Tapi setelah saya tahu, setelah tamat pondok, ternyata sifat itu bukan hanya 20. Banyak sifat Allah. Saya yakin bahwa yang punya sifat kelebihan lebih banyak, pasti lebih kita cintai daripada hanya yang dibatasi. Ya. Kemudian berapa banyak sifat yang tidak terakomodir dalam sifat 20. Yes, ya. Walaupun tidak usah ditolak, semuanya kita terima, 20 terima, lebih daripadanya ini terima, tapi dengan makna yang sahih. Jangan gara-gara sifat 20 selainnya kita sortir. Itu masalahnya. Gara-gara sifat 20 yang lain disortir tidak terima. Ya, mukhalafatul hawadits rahmatullah. Allah berbeda dengan yang baharu. Ya, kita terima, maka Allah tidak sama dengan baharu. Tapi karena dia berbeda, lalu dia tidak turun, lalu dia ada di atas, lalu dia tidak tertawa, lalu dia tidak marah dan sebagainya. Padahal itu sabit dalam nas kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin gara-gara mukhalafatul hadis kita tolak Nabi alaihi salatu wasallam. Itu maksud kita. Jelas? Nah, jadi oleh sebab itu yang sifatnya lebih banyak, lebih bagus daripada sifatnya terbatas. Dan kita pun tidak mandai-mandai dan juga tidak tongkau. Ya, bukti kita tidak mandai-mandai, apapun kata Allah Rasul kita bilang amanna wa sami'na wa ata'na.
Orang ini yang kadang-kadang ragu-ragu. Allah begini, pikir dulu. Kalau pikir dulu berarti orang ragu. Tidak ada orang kalau bilang pikir dulu kecuali orang ragu. Orang ragu pada umumnya tak jadi. Tak ada umumnya. Sebab setelah itu lupa lagi dia mikirkan. Tapi kalau orang yakin langsung jadi. Yang dia yakin aja kadang juga kemudian tak jadi, apalagi dari awal sudah ragu. Jadi bagaimana dia? Pikir dulu Ustaznya. Ada 2 jam dia mikir, udah lewat pula waktu makan, tak jadi begitu. Nah, pikir dulu. Tapi kalau bilang siap, gitu, siap laksanakan. Dia tak mikir, dia pun yang bayar, tuh saya yang bayar, tak ada masalah dengan dia, ya kan? Saya bilang, pokok besok saya pergi ke tempat antum, kita makan ya, tak masalah, antum bayar tak ada masalah juga. Padahal awak niat kita yang bayar, tapi dimainkan situ kan. Jangan risau, antum pun bayar tak ada masalah. Karena teman juga, ini maklum mahasiswa kan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi Allah letakkan Nabi pada posisi menjadi penjelas. Nah, untuk itu Allah berikan SK-nya bahwa Nabi wajib ditaati. Sebab kalau ada jabatan, tak ada wewenang, sama aja. Mat, tolong jelaskan, tapi kamu tidak mesti diikuti orang. Itulah posisi ulama tu. Kalau ulama memang tidak wajib diikuti. Maksud saya jangan salah paham dah. Jangan salah paham pula disuruh melawan ulama, ini kata bukan. Maksudnya tidak ditaati secara mutlak. Sebab ulama sepakat, ulama yang bilang al-fatwa ghairu mulzimah. Fatwa itu tidak mewajibkan. Bukan berarti tidak boleh diikuti, tapi tidak mewajibkan. Bila ada, apalagi kalau ada fatwa yang lain yang tidak sama dengannya. Tentu jangan peleset perkataan saya ini, orang dikit-dikit masalah ya. Jadi maksud saya, yang diwajib dia taati secara mutlak itu hanya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ulama harus tunduk kepadanya. Maka yang diberikan SK mesti diikuti itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Allah berkata, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan perjual beli dan mengharamkan riba. Fa innama ya'ni, maknanya adalah hanyalah ahallallahu al-bai'a idza kana ala ghairi ma nahallahu anhu fi kitabih atau ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hanyalah Allah menghalalkan jual beli apabila tidak menurut apa yang dilarang atau tidak di atas apa yang dilarang oleh Allah. Larangan Allah itu di mana? Fi kitabih, di dalam kitabnya yaitu Al-Quran. Atau ala lisani nabiyhi, atau larangan itu melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti jual beli yang diharamkan itu, yang dihalalkan itu bila tidak diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Nabi. Berarti ada yang Allah langsung mengharamkan, ada yang Nabi yang mengharamkan, dan itu wajib untuk diindahkan. Wa kadzalika qauluhu, demikian pula perkataan Allah tabaraka wa taala, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dihalalkan bagimu selain daripada mahram yang disebutkan tadi, yang 14 itu. Diharamkan bagimu menikahi ibumu, saudara, anak-anak perempuanmu, saudari dan seterusnya. Selain itu kan dihalalkan oleh Rasulullah Ta'ala. Apa maknanya? Bima ahallahu Allahu bihi minan nikah, dengan syarat apa yang Allah halalkan dari seluruh jenis pernikahan. Wa milkil yamin fi kitabihi, dan perhambaan sahaya di dalam kitabnya. La annahu abahahu bi kulli wajh, bukan maksudnya seluruh bentuk pernikahan selain yang disebutkan itu tidak haram. Wa hadza kalamun arabi, dan ini adalah perkataan yang berbahasa Arab. Artinya ini asli bahasa Arabnya seperti ini. Artinya keterangan Nabi itu jelas. Ya, perkataan Al-Quran juga
jelas. Dan ini biasa yang memahami bahasa Arab baginya sudah jelas. Nah, perkataan beliau hadza kalamun arabi, yang seperti ini adalah bahasa Arab. Beginilah arunnya bahasa Arab itu. Memang umum tapi maknanya khusus dengan apa? Dilalatus sunnah, petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Hah? Ya, sudah mulai ada pergerakan. Nah, gitu. Kalau sudah ada mulai pergerakan harus saya maklumi, karena saya pun masuk di dalamnya. Baik, kita sambunglah insyaallah pekan hadapan dengan izin Allah tabaraka taala. Semoga tidak ada halangan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.